menjadi harus pemikiran kita. Berarti kalau kita bisa melihat bahwa apakah di dalam toleransi ini kita sedikit berkurang. Toleransi berarti itu artinya mari saling menghargai perbedaan. Kalau kita perbedaan, memang kita akan banyak hal kita yang berbeda. Dan perbedaan ini bukan ciptaan kita, ya. Ini adalah ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Yang secara fisik saja kita berbeda banyak, ya. Saya mancung, yang lain pesek, yang lainnya lebih mancung lagi, ya. Ada yang rambutnya lurus, rambut keriting dan yang lainnya. Jadi perbedaan itu harusnya tidak kita buat menjadi satu masalah. Tapi mari kita rangkai perbedaan-perbedaan kita yang memang dari dulunya Indonesia Raya dari barat sampai ke timur itu berbeda. Dan saya seorang antropolog tahu bahwa banyak etnis dan suku yang mendiami Indonesia kita. Mulai dari kurang lebih ada 550 etnis dan suku bangsa yang terbagi lagi dari bagian-bagian kecil lagi. Nah, kalau kita melihat hal ini, harusnya memang mulai dari dulu kita juga bersatu antara untuk bagaimana membuat Indonesia merdeka. Itu adalah persatuan semua kita bersama-sama. Yong Batak, Yong Celebes, Yong Ambon, semuanya bersatu hati meneriakkan Indonesia tanah airku, satu bangsa, satu nusa, satu bahasa. Nah, ini semuanya kita terikat dengan segala perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, kalau kita melihat memang bagaimana kita bisa menghargai semua perbedaan yang ada, itulah yang tolerannya. Sehingga kita sebagai kampus juga menghargai itu. Pada saat ada upacara-upacara Kristen, mungkin anak-anak ibu melihat bahwa di kampus kita itu ada pohon terang, pohon Natal, ya. Nah, begitu kita masuk nanti kemarin di Imlek, kita buat kongsi pacar. Ini nanti akan masuk agama Muslim untuk Idul Fitri, kita akan buat itu. Itu adalah menunjukkan bahwa kampus kita adalah kampus yang menerima semua perbedaan. Ya, jadi perbedaan itu bukan untuk dipertentangkan. Kalau saya mengandalkan bahwa semua kita, terutama kalau kita masuk kepada kota Siantar, kurang lebih ada 11 etnis lebih kita yang berada di sini, dari suku, agama, dan juga golongan, ada banyak yang kita berbeda. Ya. Nah, saya juga sangat mencintai perbedaan itu. Bagaikan taman bunga, itu yang saya katakan selalu sama anak-anak saya. Bagaikan taman bunga, kalau bunganya hanya putih saja, itu tidak akan cantik. Kalau kuning saja juga tidak akan cantik, silau mata kita melihat. Kalau merah saja juga tidak akan cantik juga. Tapi ketika merah, kuning, putih, biru itu bercampur-campur, itulah yang menyatakan bahwa taman itu baru indah. Ya. Memang ada kalanya kuning-kuning, putih-putih, ketika masing-masing kita sudah pada diri kita sendiri, ketika pertemuan antar satu golongan, antar satu suku, nah itu sah-sah saja warna itu satu. Tapi ketika kita di dalam kehidupan bermasyarakat, nah ini kita akan bersama-sama. Kemudian bahasa Indonesia bisa bercerita bersama-sama di dalam meja kedai kopi. Yang satu pakai bahasa Karo, dijawab pakai bahasa Simalungun. Yang satu bahasa Simalungun dijawab dengan bahasa Toba. Ya, indah sekali. Ya, jadi kalau kita bisa melihat bahwa perbedaan itu tidak harus dipertentangkan, apalagi perbedaan hakiki pada agama. Ya, tidak perlu. Kalau dia percaya dengan itu agamanya akan membawa dia ke surga, silakan laksanakan. Dan kita harus menghargai, bahkan mengingatkan. Ya. Ketika kita acara di gereja, ya saya tinggal tentang kerukunan. Saya akan ambil sebuah cerita.
Ini cerita yang setiap pertemuan saya selalu sampaikan. Ini cerita dari seorang kiai dengan seorang pastor berangkat naik kereta api dari Jakarta menuju Yogyakarta. Kiai dengan pastor ibu ya kan? Mereka berjalan di perjalanan, rupanya di tengah jalan mereka satu bangku begitu. Di perjalanan mereka saling tegur, saya seorang pastor, saya seorang kiai, kata yang satu. Kemudian terus berjalan menuju Yogyakarta. Rupanya mereka sudah mulai lapar. Sang pastor ini membuka bontot lah, saya bilang, bontot yang dibawa dari rumah. Kemudian dibuka, kata Pak Pastor, Pak Kiai, mari kita makan bersama. Persilakan, apa rupanya? Lauk pauknya, kata si Kiai ini. Pastor bilang, ini maaf Pak Kiai, saya sebenarnya bawa makanan dari rumah. Ini lauk pauknya, maaf, daging atau rendang daging babi. Saya bawa daging babi, katanya. Jadi kata Kiai ini, maaf Pak Pastor, saya ini kan dalam Islam tidak boleh, maka silakan sajalah makan, kata Kiai kepada Pastor. Pastor bilang, Pak si Hombi, dia bilang kepada Kiai ini, Pak Kiai, berugilah Bapak sebagai umat manusia, karena sebenarnya daging yang paling enak di dunia ini daging inilah, katanya. Sehingga tersipu-sipulah, malulah si Kiai tadi nggak kebagian daging yang enak. Tapi dia berpikir di perjalanan terus menuju Yogyakarta. Kemudian sudah sampai di Jogja, mereka turun dari kereta api. Kata Kiai kepada Pastor, Pak Pastor, kita sudah cukup lama di perjalanan, mungkin ada kalimat yang kurang enak, kalimat yang kurang pas. Mohon maaf apa yang terjadi di perjalanan. Tapi namun demikian Pak Pastor, saya ada pesan, tolong sampaikan kirim salam saya kepada istri Bapak. Kata Kiai pula kepada Pastor ini. Jadi Pastor bilang, Pak Kiai, maaf, saya kan Pastor, tidak punya istri. Akhirnya Kiai bilang, Pak Pastor, sebenarnya Bapak adalah sangat berugi di dunia ini. Sebenarnya daging yang paling enak di dunia ini yang satu itulah, katanya. Baru tersipu-sipu lagi Pak si Pastor tadi, dia tidak ikut menikmati yang satu itu rupanya. Ini kejadian sesungguhnya. Tapi ini sangat layak disampaikan kepada kita cerita masalah kerukunan ini. Yang saya ambil di sini bukan sesuatu apa, tapi yang saya ambil dalam kalimat ini adalah, makanya kita tidak boleh membiasakan diri mengusik-ngusik kepercayaan orang lain. Kalau dia seorang umat Kristiani, silakan laksanakan ajaran sesuai yang sudah dipahami. Dia umat Islam, silakan laksanakan sebagaimana yang sudah dipelajari. Tidak usah diusik orang lain punya. Kita bilang kepada umat Kristiani, kok begini kalian, itu perang. Umat Kristiani bilang kepada Islam, kok begini kalian, ini akan berkelahi. Ini yang dimaksud, jangan biasakan mengusik agama orang lain. Dengan mengusik agama orang lain, umat Islam yang gak pernah ke masjid, kalau diusik mati pun dia. Umat Kristiani yang gak pernah masuk gereja, kalau Kristen diusik mati pun dia. Umat yang lain tidak masuk ke dalam kuil, hanya di luar saja kerjanya, nggak pernah terpanggil masuk ibadah. Tapi kalau dikala agamanya diusik, mati pun dia. Makanya kalau mau rukun sebenarnya, di samping syarat yang cukup banyak, yang paling utama, jangan mengusik agama orang. Tidak boleh begitu. Kita di Indonesia ini cukup bersaudara. Dalam Islam ada istilah ukhuwah. Ukhuwah artinya persaudaraan. Persaudaraan tiga. Ada namanya ukhuwah Islamiyah,
persaudaraan sesama umat Islam, ada ukhuwah watoniyah, persamaan sesama anak bangsa, ada ukhuwah basyariyah, persamaan sesama umat manusia. Umat Islam harus ukhuwah dengan saudara. Itulah namanya integral umat beragama. Jangan yang Islam gaduh dengan Islam, yang Kristiani yang gaduh dengan Kristiani, umat Buddha, umat Hindu gaduh dengan yang satu agama dengan dia. Tidak dibolehkan, tidak boleh. Kalau nggak jumpa kita dengan ini, saya dengan Pak Siopi nggak jumpa dengan yang tadi karena beliau umat Kristen, saya Islam. Ada persaudaraan watoniyah, sebangsa dan setanah air, harus saling memuliakan. Beliau semua sebagai umat Kristiani, saya umat Islam, harus saya muliakan beliau sebagai umat atau bangsa. Begitu juga beliau kepada saya. Begitu juga kepada Pak Chandra, saya muliakan dia sebagai anak bangsa, walaupun tidak satu keyakinan saya dengan dia, tapi harus saya muliakan. Karena kita ini satu anak bangsa, satu bangsa dan satu negara. Saya tidak tahu, kebetulan Pak Kombi, saya yang mana yang menjadi ketua FKW, Forum Kerukunan Umat Beragama. Anggotanya ada yang dari Buddha, Pak Widi, ada di itu Bang Mikul. Ini beliau nggak datang. Kalau beliau datang akan saya bilangkan beliau itu adalah sebenarnya pembalap beliau. Pak Mikul itu pembalap. Pembalap menurut kami cuma dia apa? Pembalap maksudnya pemuda berbadan keras. Itu Pak Mikul. Beliau tidak sakit hati dibilang begitu. Cuma jangan 2 kali dibilang batal untuk pertemuan katanya. Saya pun senyum-senyum model. Begitu. Jadi jangan ada. Makanya diharapkan kalau pagi hari terdengar suara azan subuh, Allah kuat, maka diharapkan bertambah kuatlah imannya umat Kristiani di rumahnya, tidak terganggu dari suara. Harus begitu. Kalau di hari Minggu pagi terdengar suara lonceng berbunyi untuk manggil umat Kristiani masuk gereja, jangan terganggu umat Islam mendengarkan itu, karena itu akan memanggil umatnya masuk beribadah untuk memperbaiki jiwanya supaya menjadi orang yang baik. Kita lihat umat Buddha sedang bermain api namanya. Jangan kita macam-macam dengan bahasa ini, karena itu adalah cara umat Buddha untuk mengajak dan melakukan peribadatan kepada Tuhan. Jadi dengan yang seperti yang tadi, jangan mengusik keyakinan orang lain, tapi silahkan laksanakan ajaran itu dengan baik. Karena dalam agama pun, mana agama saja pun di Indonesia ini, tidak ada satu ajaran di sini yang memperbolehkan kita berkelahi. Tidak ada satu ajaran yang mengatakan supaya kita jangan kompak. Tidak ada, tapi harus kompak. Agama apapun namanya. Bahkan sekarang sudah ada yang kenal Konghucu. Ini pun juga demikian. Menurut Konghucu pastinya tidak paham kita membuat kita. Pasti dalam mengatakan harus rukun, harus damai, harus seia sekata. Yang nggak boleh seia sekata, sama-sama dilaksanakan dalam melaksanakan akidah masing-masing. Kita kembali Bambus melihat belajar kerukunan. Nomor 2 kita datang dari Lampung kemari melihat belajar kerukunan. Nomor 3 kita datang dari Ambon sana kemari belajar kerukunan. Jadi setelah mereka pelajari, mereka laksanakan bagaimana supaya rukun daerah mereka. Sementara kita kan sudah juara 1 ya. Akhirnya orang naik ke atas, kita tetap di bawah, kita tidak turun. Kita tetap, itu menurut analisa saya. Kalau kita dulu 8,5, mereka 7,5, 6,5 keluar. Kita bertahan 8,5, mereka sudah naik jadi 9. Berarti dari bawah. Bukan turun kita. Kemampuan untuk sabar dan tahan diri terhadap hal-hal yang tidak sedang yang kita ikuti. Jadi kemampuan untuk sabar dan menahan diri. Nah kebetulan ini berasal dari bahasa Latin dan diungkapkan di negeri Latin yaitu Italia, tempat kekristenan awal itu berdiri.
di kota. Jadi rupanya suatu Kristen dulu mulai hadir di Italia, orang Italia itu sudah punya budaya toleran, menahan diri dan sabar kepada apa yang tidak mereka lihat sama dengan mereka. Makanya itu mereka katakan yang tidak toleran itu mereka sebut barbar, yaitu tidak ramah kepada orang-orang yang berbeda dengan dia. Dan ini mereka sebut pada orang Jerman waktu itu yang memang sulit mereka hubungi. Itulah disebut barbar. Sedang orang Kristen yang baru datang juga mereka terima dan hadir di sana karena mereka punya yaitu prinsip budaya toleransi, menerima yang berbeda dengan mereka. Di sinilah letak toleransi itu. Apalagi kita tadi saya dengar cerita Ibu Rektor dan juga Bapak Lubis yang menekankan bagaimana di Seribu Dolok orang yang berbeda bahasa bisa berkomunikasi dan mengerti. Yang satu menjawab bahasa Simalungun, yang lain bertanya tentang bahasa Pakpak. Terus berputar, berbeda, tapi bisa satu meja. Karena apa? Seperti kata Pak Lubis, sudah melekat kasih persaudaraan saling menghormati. Berbeda, tetapi sangat menghormati. Pengalaman inilah juga yang saya alami sewaktu saya kecil di suatu desa di Nagalolo, tetap Simalungun. Saya dulu waktu kecil sampai SMP, semua tetangga saya kaum Muslim. Saya hanya minoritas Kristen. Kami main bola bersama, bermain bersama, dan setiap hari raya saya ikut masuk ke masjid, memukul beduk, dan bermain dengan mereka tanpa mereka merasa asing dengan saya. Suatu tahun baru mereka datang ke rumah saya. Kami bertukar makanan, dan walaupun mereka mengetahui saya tiap minggu ke gereja, tetap saya dipandang sebagai saudara. Dan saya selalu diundang kepada mereka. Penduduk juga saya ikut, pesta ikut, tanpa ada sesuatu yang terusik. Walaupun kami berbeda. Karena apa? Kuatnya persaudaraan satu kampung. Jadi walaupun saya berbeda, diterima. Tidak ada masalah. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu mengenai di Santa, mengapa tahun 2015 dia nomor 1, 2017 turun nomor 3, 2020 langsung keluar dari 10 besar. Nah, ini tidak terlepas dari apa yang kita amati yang terjadi di Santa, yaitu mengenai tenaga nakes yang akhirnya dituduh melakukan penodaan agama. Dan katakan ini kemudian kejaksaan menghentikan itu dan tidak ditutup. Ini menjadi berdengung secara nasional, sehingga setelah itu menelitinya apa yang terjadi di antara ini sehingga terjadi seperti ini. Nah, kalau saya Bapak Ibu melihat ini tidak terlepas, makanya gereja-gereja yang kantor pusatnya di sana, KKI, GKPS, kemudian GKPI, dan ikut juga HKBP dan GBKP membuat pernyataan. Dan pernyataan ini sudah kita sebarkan kepada semua mass media bahwa kita mengapresiasi apa yang dilakukan kejaksaan, dan kita juga mengajak masyarakat agar terus memelihara hubungan harmonis dan toleransi yang sudah kita pelihara dan berjalan bagus di sana. Tetapi pada poin terakhir kita mengatakan agar lembaga hukum mereview produk hukum tentang penistaan atau penodaan agama, karena ini terlihat sepertinya diskriminatif dan syarat dengan pasal-pasal karet. Karena itu yang terjadi, maka orang melihat kok ada yang dituntut. Rupanya dengan apa pasal penuntutan? Sehingga kita dari sudut gereja melihat Bapak Ibu, di sini rupanya awal mengapa setelah itu melihat ada intoleransi. Karena ada yang dipersekusi secara hukum yang dilakukan oleh lembaga hukum. Nah, makanya kalau saya melihat ulang seperti kata Bapak Lubis tadi, dan mengapa di desa kita berbeda, kita bisa akrab dan bersaudara.
Karena memang tidak banyak aturan yang kita takutkan. Semua berjalan otomatis dengan suasana persaudaraan. Makanya semakin kita buat peraturan banyak, ada kemungkinan kita akan melanggarnya. Tidak hanya kemungkinan, kita bisa dituntut nanti kalau kita melanggar aturan itu. Makanya gereja mengatakan kalau keyakinan itu sebaiknya nggak usah diaturkan, nggak usah dihukumkan, tetapi dia akan dilakukan di ujung nyatakan. Sebab nanti kalau sudah kita buat menjadi produk hukum, banyak yang merasa dipersekusi dan dituntut. Dan ini yang dilihat oleh sekarang. Kenapa terjadi persekusi kepada 4 nakes itu? Sehingga kalau saya melihat memang untuk toleransi ini harus pulang kepada keyakinan kalau itu baik, mari kita laksanakan dengan jujur dan dengan berani, yaitu hidup harmonis. Apalagi kalau berangkat dari sudut gereja, perlu saya tekankan juga, dan memang di Kekristenan sangat ditekankan salah satu kebajikan itu adalah sabar dan menahan diri. Bertanya, bagaimana pendapat Paulus kalau agama dan keyakinan Paulus dihina? Dan Paulus menjawab, kalau keyakinan saya dihina, diri saya dihina, ya saya hanya diam dan mendoakan dan tidak emosi. Karena apa? Karena di sinilah saya perlu menerapkan kesabaran dan rendah hati. Karena rendah hati itu diperlukan agar kita sabar kalau kita dihina. Tidak akan disuruh kita rendah hati kalau tidak ada penghinaan di tengah-tengah dunia ini. Tapi justru karena banyak penghinaan, jangan kita lawan, tapi kita sabar dan rendah hati. Itulah yang ditekankan salah satu poin kebajikan.